berdiri sebagai pagar dan tidak akan loncat, juga tidak akan mundur seapapun dari pagar yang sudah dinancapkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bahwa pagar Nusa di sini jelas sebagai pagarnya NU. Pagarnya NU itu adalah pagar sebagai tapal batas yang menjaga perbatasan wilayah Nahdlatul Ulama dari segala macam bentuk apapun yang akan mengganggu Nahdlatul Ulama. Yang jelas Pak, Nahdlatul Ulama ini adalah jamiah. Itu adalah ada kesepakatan. Di dalam kesepakatan itu adalah jamiah mendirikan sebuah pemimpin yang namanya Ketua Umum PBNU atau yang saya sebut tadi sebagai Sultanul Ulama. Itu istilah yang saya gembur-gemburkan di mana-mana. Yang jelas bahwa saya juga sebetulnya tidak mimpi-mimpi menjadi ketua umum PBNU saya. Jadi yang jelas bahwa apapun yang terjadi hari ini sebetulnya bukan kehendak saya dan bukan kehendak saya juga. Tapi ini adalah sebuah kita. Ini adalah sebuah amanah. Kita sultan. Saya ini sebetulnya di tahun 2009 ketika Gus Dur meninggal itu, saya disuruh pulang sama Gus Dur itu disuruh pulang, suruh membenahi rumah. Walaupun memang saya belum punya rumah, belum punya apa-apa. Tetapi alhamdulillah karena yang memberikan kitanya adalah Sultanul Ulama. Saya alhamdulillah tidak hanya rumah yang diberikan, termasuk pesantren yang bisa didirikan. Dan saya yakin seorang Sultanul Ulama tidak mungkin salah. Saya punya keyakinan tidak mungkin salah. Kalaupun hari ini saya melakukan kesalahan, itu bukan karena kita, tapi karena saya yang tidak aman. Tapi yang jelas saya akan membuktikan, saya sebagai Ketua Umum Pagar Nusa hari ini, saya berikrar mewakafkan jiwa dan raga saya bagi siapapun yang akan menghancurkan Nahdlatul Ulama, yang akan menyelam Nahdlatul Ulama, terutama simbol dari Nahdlatul Ulama yang menghancurkan jangan hanya badannya, citra Sultanul Ulama, maka saya sendiri, tangan saya sendiri akan melakukan itu. Saya tidak perlu bantuan siapapun. Tangan saya sendiri akan melakukan perlawanan itu. Tapi kalau kalian tidak melakukan perlawanan, jangan keluar dari Pagar Nusa. Yang kedua mungkin Pagar Nusa itu adalah pagarnya bangsa. Sudah jelas bangsa ini hari ini sedang dibobok-bobok. Yang pertama, saya ingat katanya begini, kata Bung Karno itu, kata orang Belanda kepada Bung Hatta bahwa yang namanya kata definisi pribumi dan non pribumi itu adalah siapapun orang yang ada di Nusantara ini yang ikut mengusir Belanda itu adalah orang pribumi, baik orang yang warnanya hitam ataupun merah ataupun putih ataupun orang mana saja, pokoknya duduk di sini itu semuanya namanya pribumi. Tetapi bagi orang yang tidak punya dan apalagi tidak melakukan sebuah pergerakan tadi, yaitu pengusiran tanda-tanda, maka siapapun orang itu bukan orang pribumi, tapi orang non-pribumi. Hari ini jelas banyak orang-orang yang numpang tidur, numpang duduk, numpang kencing di negeri ini dengan wajahnya, apalagi wajahnya tidak Indonesia, kelakuannya pun tidak Indonesia. Apalagi katanya saya kemarin dengar bahwa di Purwakarta ketua umum kita ini dimacam-macami sama orang yang hidupnya juga bukan orang Indonesia. Kalau waktu itu saya sudah jadi ketua umum, saya kejar orang itu. Jadi itulah. Yang keduanya mungkin kasus Freeport ini sekarang lagi rame-rame. Ini baru satu. Kita tuntut juga kepada Jokowi. Jangan hanya Setia Novanto yang diturunkan jadi ketua DPR, termasuk si Said juga. Bukan Said juga, tapi Sudirman Said maksudnya. Sudirman Said kan mundur dari menteri. Karena biang kerok juga itu orang. Nggak boleh, gitu loh. Nggak boleh Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Nggak boleh. Yang jelas musuh kita adalah Freeport yang jelas mengacak-acak dan mengobrak-abrik juga mengambil harta benda-benda sendiri.
yang bisa jawab sementara dari saya insya Allah dan yang jelas bahwa insya Allah nanti kita akan melaksanakan apapun keamanan yang diamalkan di dalam area RT Pagar Nusa ini, dan selanjutnya selebihnya dan seharusnya apa yang saya lakukan insya Allah sebentar lagi kita semua termasuk saya akan mendengarkan amanat dari Ketua Umum PBNU atau Sultan Ulama fi Indonesia, Kiai Said Agil Insya Allah mudah-mudahan tidak begitu berat